Lalu kami langsung berjalan menuju rumah. Di jalan Reza mengatakan bahwa dirinya telah pacaran. Aku sontak kaget saat itu mendengar ucapan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Untung Direkam, saat ini saya membawakan satu tema baru, Dendam Mayit. Ini tulisan Al yang harus dibaca dulu agar tulisan arwah Ratih bisa lebih nyambung. Itu kata penulisnya. Langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe, like dan juga komen ya. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Ini kisah teman saya, dan saya diminta untuk menceritakan kembali lewat kisah ini. Perkenalkan, nama saya Dimas. Nama samaran ya. Saya bersekolah di salah satu SMA negeri yang ada di Bandung. Di sekolah saya punya sahabat namanya Ratih, Reza, dan Dika. Semuanya adalah nama samaran. Rumah kami satu kampung, selain berdekatan, kami berempat juga satu sekolah. Tak jarang dari kami, setiap hari selalu menghabiskan waktu berkumpul, bahkan tak sedikit dalam persahabatan kami masih banyak yang iri. Ratih, teman kami, seorang gadis yang lumayan cantik dan tentu juga pintar. Tak jarang anak kampung sebelah yang nekat ikut bermain hanya untuk mendekati Ratih. Singkat cerita, sebenarnya Reza dan Dika mempunyai perasaan kepada Ratih. Tapi kami dulu pernah berjanji untuk tidak akan pernah mempunyai perasaan apapun ke Ratih kecuali rasa persahabatan. Itu untuk mempertahankan persahabatan kami. Tahun demi tahun kami lewati dan akhirnya kami lulus dan setuju untuk mencari pekerjaan bersama. Bro, habis ini kita mau kerja di mana? Aku sih terserah kalian, aku ikut aja, saut Ratih. Aku disuruh lanjutin kuliah loh sama orang tuaku. Gimana bro? Tapi sebenarnya males banget. Pengennya sih langsung kerja aja. Bro, gimana toh? Kalau kita ngelamar kerja di pabrik gula aja gimana? Dengar-dengar di sana itu lagi nyari banyak karyawan loh. Pabrik gula nggak jauh dari kampung kami. Ya sekiranya perjalanan setengah jam saja. Itu pun ditempuh pakai motor. Pada akhirnya aku, Ratih, dan Dika setuju untuk melamar pekerjaan di pabrik. Tapi si Reza masih bingung dengan pilihannya sendiri. Setelah berbincang-bincang mengenai lamaran pekerjaan, keesok harinya kami bertiga pun bersiap untuk melamar pekerjaan. Semua sudah ngumpul di rumah. Saya, Dika, datang lebih awal, baru disusul oleh Ratih. Tidak lama kemudian akhirnya kami berangkat bertiga. Tiba-tiba terdengar suara Reza. Bro, aku ikut ngelamar kerja ya. Lah, semalam masih laku kamu. Katanya mau kuliah, gimana toh? Kamu sudah diizinin sama orang tuamu buat kerja? Udah, aku udah bilang sama orang tuaku, aku mau rasain kerja dulu. Nanti kira-kira beberapa bulan, kalau aku nyaman dengan kerja, ya kerja. Tapi kalau nggak nyaman, baru itu aku kuliah. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu, bagus. Memang gitu bro. Kalau bisa kita nggak pencar-pencar. Iya Za, bagus. Kita berdoa aja berempat diterima di pabrik itu ya. Senyum manis Ratih. Setelah itu berempat pun bergerak menuju pabrik itu dengan menaiki angkutan umum. Di sepanjang jalan Ratih dan Reza sedang asik mengobrol membahas tentang di mana nanti Reza akan berkuliah. Dan kuperhatikan muka Dika yang masam terus. Aku coba alihkan dengan mengajaknya berbicara. Aku tahu sebenarnya Dika sangat menyukai Ratih, namun dia segan kepadaku. Sebagai sahabatnya, dan memang aku juga mengetahui bahwa Reza juga menyukai Ratih. Maka dari itu Dika sepertinya agak cemberut ketika Ratih terlihat akrab dan ngobrol dengan Reza.
Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di pabrik gula itu. Satu persatu dari kami memberikan surat lamaran pekerjaan. Setelah kami selesai, kami kembali pulang ke rumah masing-masing. Malam kemudian, aku dan adikku sedang menonton TV sehabis sholat maghrib. Gak lama kemudian, terdengar suara dari luar mengetuk pintu. Mas. Ku buka pintu, kulihat Reza berdiri di depan dengan membawa bungkusan. Ada apa ini, Za? Tumben banget jam segini udah kesini. Ya nggak apa-apa toh bro. Ini aku bawakan kopi sama rokok. Pengen ngopi aku. Di rumah itu ya bosen. Pengennya ngopi sama kamu. Akhirnya Reza aku persilahkan duduk di cangkruk depan rumahku yang biasanya memang tempat nongkrong. Sementara Reza duduk di depan, aku di belakang membuat kopi. Setelah kopi siap, aku bawa ke depan dan ngobrol bersama Reza. Tumbenan ini Za, bawa kopi, bawa rokok, datangnya juga tiba-tiba gak ngabarin. Kenapa gak sekalian ajak Ratih sama Dika toh? Iya bro, suntuk di rumah, pengennya tuh ngadem, dicangkruk di sini tuh enak, bahagia. Bro, gimana kira-kira kita diterima gak di pabrik itu? Aku berharap sih diterima, supaya aku bisa deket sama Ratih terus. Aku yang mendengar itu langsung kaget. Lah, tujuanmu beda ini. Bukan kerja malah deketin Ratih. Gimana toh bro? Janji kita gimana dulu? Iya bro, iya aku ingat. Tapi kan kamu tahu sendiri, masalah perasaan gak ada yang tahu. Gimana ke depannya? Aku janjilah pokoknya aku gak bakal ngecewain kalian semua. Aku yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Karena aku pikir Reza tak bisa lagi mengendalikan perasaannya ke Ratih. Di sisi lain aku juga bingung memikirkan perasaan Dika yang mempunyai rasa suka ke Ratih juga. Setelah beberapa jam kemudian kami ngobrol, hingga akhirnya larut malam dan Reza pamit untuk pulang. Setelah 2 hari kemudian, kami berempat serentak mendapat SMS dari pabrik gula untuk melakukan interview keesok harinya. Kami setuju keesok harinya untuk berkumpul di rumahku dan berangkat bareng untuk melakukan interview. Dan besok harinya, pagi-pagi aku lihat Dika udah datang terlebih dahulu dan aku bertanya pada Dika, mana yang lain? Kok belum pada nongol? Udah jam segini loh, kita nanti telat. Iya nih, kemana dia ya? Ratih sama Reza udah jam segini kok belum nongol. Tiba-tiba HPku bergetar menerima pesan. Kulihat pesan dari Ratih mengatakan, kalian pergi dulu aja. Aku sama Reza masih nganter adikku sekolah. Nanti kami berdua langsung nyusul. Tanpa banyak bicara, aku dan Dika langsung berangkat menuju pabrik tersebut. Sesampainya di sana, kami langsung diinterview dan gak lama kemudian kami berdua selesai melakukan interview. Ratih dan Reza pun datang menggunakan motor dan langsung masuk ruangan interview. Kami berempat pun diterima kerja di pabrik itu. Kami sangat gembira karena kami berhasil mencapai cita-cita kami bersama untuk kerja di satu tempat dan tidak terpisah. Tanpa disengaja, saking gembiranya Ratih memeluk Reza dan Dika pun melihat. Muka Dika langsung berubah menjadi tidak enak. Aku tahu gimana perasaan Dika saat melihat Ratih dan Reza. Tapi gimana? Aku juga gak bisa apa-apa karena mereka udah melanggar perjanjian yang kita buat dulu. Dan akhirnya Dika, aku, Ratih dan Reza balik ke rumah. Di perjalanan, ku perhatikan muka Dika yang terus tertekuk. Melihat Ratih dan Reza berboncengan dengan mesra, kadang aku alihkan pandangan Reza dengan mengajaknya ngobrol di perjalanan. Sampai akhirnya kami tiba di rumah. Ratih dan Reza langsung pamit. Sementara Dika masih di rumahku dan tiduran di rumahku sambil kulihat mukanya penuh dengan rasa cemburu. Tapi aku coba untuk menghiburnya dengan berbagai lelucon. Hingga akhirnya dia buka mulut dan mengatakan perkataan yang sama dengan Reza, bahwa dia menyukai Ratih. Aku lagi-lagi hanya bisa diam tanpa mengatakan apapun. Karena mereka adalah sahabat-sahabatku. Aku gak bisa membela siapapun dari mereka. Hari pun berlalu. Keesok harinya kami mulai pekerjaan baru kami.
Seperti biasa, setiap pagi kumpul di rumahku dan berangkat bersama seperti biasa. Itu setiap pagi, sampai akhirnya kita kerja sudah 1 bulan. Setelah 1 bulan kami dipindahkan ruang. Di bagian sip kerja Dika dan Ratih, masih 1 ruangan kerja. Di bagian produksi aku dan Reza bertugas di bagian pengemasan. Hal ini pasti juga hal yang sangat membahagiakan buat Dika, karena bisa berdekatan terus dengan Ratih tanpa terganggu sedikit pun oleh Reza. Reza tak pernah mengetahui sedikit pun kalau Dika punya perasaan dengan Ratih. Hanya kepadaku Dika bercerita, begitupun sebaliknya. Reza hanya bercerita kepadaku saja. Memang mereka berdua itu menyukai Ratih. Hari demi hari kami lewati. Tampak seperti biasa. Kami senang bisa bareng-bareng terus sampai saat ini. Dan kami merasa Tuhan selalu berpihak ke kami tentang permintaan kami untuk persahabatan ini ke depannya. Sampai akhirnya suatu saat semuanya berubah menjadi sebuah kehancuran. Suatu hari, Reza memanggilku. "Mas, ntar kamu pulang bareng aku ya. Soalnya kan hari ini bagian si Ratih sama Dika. Sip malam sekalian ada yang mau aku ngomongin." Dan aku pun menjawab, "Iya ya Za, siap." Tepat pukul 16 sore. Kami pulang. Reza lagi ngobrol dengan Ratih di depan gerbang pabrik dan aku langsung nyamperin mereka. Pada ngobrolin apa toh? Serius banget. Kalian kayak lagi baca novel, tanyaku sambil tertawa. "Kepo kamu tuh Mas. Mau tahu aja ini, udah sono kalian. Balik duluan, aku mau kerja," jawab Ratih. "Ya sudah, balik ya. Hati-hati kamu kerjanya. Rat, kalau lapar atau perlu sesuatu, telepon kami ya. Nanti kami anterin bontotannya." "Iya ya, siap." Saat aku menyalakan motor, aku kaget Ratih menyium tangan Reza. Aku langsung buang muka dan Reza pun senyum-senyum malu di depanku. Lalu kami langsung berjalan menuju rumah. Di jalan Reza mengatakan bahwa dirinya telah pacaran. Aku sontak kaget saat itu mendengar ucapan Reza. Saat aku bertanya, "Serius kamu Za?" Kamu udah gila ya Za? Masa sama teman sendiri? Kita bareng itu udah lama loh. Masa kamu juga pacarin Za? Tanyaku marah. "Ya gimana lagi Mas? Aku tuh sudah suka sama dia. Sudah suka lama. Dia pun juga ada rasa sama aku. Makanya aku berani ngungkapin perasaanku sama dia. Kamu yang tenang aja Mas. Aku janji kok gak ngecewain kamu sama Dika. Please percaya sama aku ya Mas." Aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya diam dan memikirkan perasaan Dika yang juga menyukai Ratih. Aku tidak mau persahabatan ini hancur. Bagaimana kalau nanti Dika dan Reza bermusuhan karena masalah ini? Pikirku benar-benar berkecamuk. Hati diambang kecemasan memikirkan persahabatan ini. Aku gak bisa larang Reza karena Reza juga berhak memilih. Aku juga gak bisa melarang Ratih karena Ratih juga menyukai Reza. Aku juga tidak bisa melarang Dika karena Dika pun suka dan sangat menginginkan Ratih. Jadi bingung ngomongin mereka. Akhirnya kami pun sampai di rumah Reza dan langsung berpamitan pulang. 3 hari kemudian aku pulang bareng sama Ratih. Hanya kami berdua saat itu. Aku menanyakan tentang hubungan Ratih dan Reza. "Ratih, emang kamu bener ya pacaran sama Reza? Kita kan udah persahabatan lama Rat. Masa kalian berdua bisa pacaran sih?" "Ya mau gimana lagi Mas? Aku ngerasa nyaman sama dia Mas. Gak apa-apa toh. Kan bukan berarti persahabatan kita hancur karena aku pacaran sama Reza." Aku hanya bisa tersenyum saat itu mendengar ucapan Ratih sambil dalam hati berkata, "Aku hanya takut persahabatan kita hancur karena kamu disukai 2 laki-laki yang tak melainkan sahabatmu sendiri." Di sepanjang jalan kami pun ngobrol panjang lebar sampai-sampai Ratih mampir ke rumahku untuk beristirahat.
Selesai sholat maghrib, kita makan. Selesai itu, kita duduk cangkruan di depan rumah. Tak beberapa lama kemudian Dika datang. Ada Ratih. Kok masih pakai baju kerja? Kenapa belum pulang? Iya, tadi kita pulang bareng. Ratih numpang istirahat sekalian numpang rumpi. Itu jawabku. Dan akhirnya kami terlibat percakapan dan tertawa bersama sampai larut malam. Sampai akhirnya aku dan Dika mengantarkan Ratih pulang. Setelah Ratih sudah kami antarkan perjalanan ke rumah, Dika berbicara padaku bahwa dia akan menembak Ratih untuk menjadi pacarnya. Aku pun terkejut mendengar ucapan Dika dan aku hanya bisa diam untuk kesekian kalinya. Seminggu kemudian, Reza mendatangiku mengantarkan undangan pertunangan dengan Ratih. Sontak aku pun kaget. Loh, bro, kok secepat ini toh? Ngebet banget mau nikah. Iya gak apa-apa toh bro, kalau mau nikah. Kalau nikahnya masih lama, ini cuma mau tunangan doang kok. Tak lama kemudian Dika yang sedang membuat kopi di dapurku keluar dengan membawa kopi yang telah dia buat. Sambil bertanya, Wes, ada apa ini kok ribut-ribut kayak ada bau-bau kebahagiaan? Tanya Dika. Oh iya, ini buat kamu Dik, undangan acara pertunanganku dengan Ratih. Seminggu kemudian, Reza datang menghampiriku sambil mengantarkan undangan pertunangan. Sontak aku pun kaget saat itu. Loh, bro, kok cepet banget ini? Iya gak apa-apa toh bro, kalau nikah kan masih lama, ini cuma tunangan doang kok. Tak lama kemudian Dika yang sedang membuat kopi dari dapurku keluar dan membawa kopi yang telah dia buat sambil bertanya, Wes, ada apa ini kok ribut-ribut? Kayaknya nih ada bau-bau kebahagiaan. Tanya Dika. Oh iya Dik, ini nih buat kamu ya, undangan acara tunanganku dengan Ratih. Nampak di muka Dika yang seperti orang frustasi dan kecewa. Kulihat dia menunduk kepala dan membaca undangan itu dengan berkaca-kaca. Sampai akhirnya Reza pun pamit untuk pulang karena ada kepercayaan lain. Setelah Reza pergi, Dika nyamperin aku. Mas, kamu kenapa gak bilang kalau kamu tahu semuanya ini? Kalian itu sahabatku semua. Aku ngejaga perasaan kalian satu dengan yang lain. Gak bisa membela satu dari antara kalian. Aku juga gak tahu mau bilang apa. Dan Dika pun tiba-tiba pulang semenjak kejadian itu. Dika tak pernah lagi kulihat. Dan dia keluar dari pekerjaan. Hingga 1 bulan kemudian kami bertemu dia lagi. Suatu hari selepas maghrib aku baru pulang kerja. Kebetulan motorku rusak, jadi aku naik angkutan umum di depan persimpangan mau masuk ke kampung. Aku bertemu Dika. Dik, kamu kemana saja kok gak pernah muncul? Kulihat mukanya pucat dan berpakaian kotor. Kamu orang jahat mas, benar-benar orang jahat. Aku pun terheran dengan maksud perkataan Dika dan aku coba menyadarkan, namun usahaku gagal. Dia terlihat seperti orang depresi terus berontak. Aku dekati dia sampai dia melemparkan batu ke kepalaku. Kepalaku langsung berdarah. Kupegang kepalaku, darah terus mengalir. Akhirnya aku berlari berusaha menjauhi Dika. Sampainya di rumahku aku obatin lukaku. Aku masih penasaran sama apa yang terjadi dengan Dika. Aku mencoba mendatangi rumahnya, namun kulihat rumahnya sudah tidak ada orang lagi. Kutanya sama orang yang menempati, ternyata tetangga Dika, dan keadaan Dika ternyata orang tua Dika sudah pindah ke Jakarta seminggu yang lalu. Dan Dika ngekos di kampung sebelah. Aku pun segera balik ke rumahku, lihat jam menunjukkan pukul 21. Kepalaku masih sakit. Di jalan aku bertemu Ratih, kulihat mukanya pucat dan bajunya kusam. Kupanggil dia. Ratih,
Dari mana kamu? Malam-malam kayak gini kok sendirian? Yuk, aku anterin pulang ya. Namun Ratih hanya memandangiku sambil melihat kepalaku yang berbalut Hansaplast. Dan aku menjelaskan kenapa kepalaku bisa seperti ini. Oh iya Rat, jadi tuh tadi aku ketemu Dika. Belum selesai aku berbicara, Ratih bicara. Aku sudah tahu. Aku pun terdiam ngerasa apa yang aneh dari Ratih. Kamu nanti datang ya di pernikahan aku sama Reza. Aku pun terkejut. Lah, kalian kok nikahnya buru-buru sih? Katanya tahun depan. Kenapa juga Reza gak bilang sama aku? Tanpa sepatah kata pun Ratih langsung berjalan meninggalkanku. Aku ngerasa ada yang sengaja atau yang aneh dari Ratih. Tapi tak kuhiraukan, pikiranku masih saya buat positif. Aku pun melanjutkan perjalananku sampai ke rumah sambil berpikir, kenapa Ratih dan kenapa Reza gak bilang ke saya soal pernikahannya. Besok aku harus temuin Reza. Aku akan bertanya tentang hal ini padanya. Saat aku tertidur, aku bermimpi Ratih datang ke rumahku dan minta pertolongan padaku. Kulihat ususnya terburai keluar, kepalanya penuh darah, dan berkata, "Balaskan kematianku, aku masih mau hidup. Tolong aku, Mas." Aku pun terbangun dari tidurku, keringatku bercucuran, mengingat Ratih yang datang ke mimpiku. Ada apa sebenarnya? Perasaanku benar-benar kacau dan tidak enak memikirkan ini. Tak beberapa lama aku menghiraukan pikiranku dan terus memikirkan Ratih. Aku keluar kamar untuk ke kamar mandi dan mencuci muka. Aku lihat jam menunjukkan jam 1:30 dini hari. Kemudian mencuci muka. Setelah mencuci muka sambil makan, aku menonton TV. Tak beberapa lama kemudian pintu rumahku ada yang mengetuk. Siapa itu? Namun tak ada yang menjawab. Pelan-pelan aku berjalan ke arah pintu dan mengintip ke jendela untuk mengetahui siapa yang datang malam-malam ini. Aku kaget bukan kepalang. Kulihat Ratih sedang duduk di ayunan depan rumahku tanpa menaruh rasa curiga. Aku pun langsung membuka pintu dan menghampiri Ratih. Rat, kamu ngapain malam-malam kayak gini di luar? Ayo masuk. Namun Ratih tak menggubris omonganku dan dia hanya diam dan tertunduk sambil menangis. Kamu kenapa, Torat? Kamu kenapa? Kok nangis gitu? Siapa yang buat kamu nangis? Cerita sama aku. Kamu ada masalah ya? Seketika Ratih menaikkan kepalanya dan menatapku tajam sambil meneteskan air mata. Aku lihat mukanya sangat pucat dan aku mengusap air matanya. Tubuhnya sangat dingin saat aku sentuh. Kamu sakit ya, Rat? Kamu sakit? Ratih hanya diam dan menatapku terus. Tak beberapa lama kemudian Ratih membuka mulutnya dan berbicara padaku. Tolong Mas, tolong aku. Dia jahat. Tolong aku ya Mas. Kamu harus bunuh dia juga. Aku kaget saat perkataan itu keluar dari mulut Ratih. Keringatku bercucuran karena merasa ada hal ganjal dan aneh. Aku diam sesaat dan bertanya kembali. Siapa yang dimaksud Ratih? Kamu ngomong apa sih, Rat? Udah, kamu di sini dulu. Aku ambil teh hangat ya. Aku pun langsung ke dalam membuatkan teh untuk Ratih. Setelah aku buatkan teh, aku kembali lagi ke depan, namun tak kutemui dia. Dia hilang seketika. Kemana Ratih? Tadi kan di sini. Sambil mencari Ratih, aku pun berpikir kalau Ratih sudah pulang. Dan aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan sempat berpikir, ada apa sebenarnya? Kok hatiku gak enak? Melihat semua kenyataan ini, sampai akhirnya aku pun tertidur di depan TV. Pagi kemudian aku ke rumah Reza untuk menanyakan pernikahan Reza dan Ratih. Namun tak aku temui Reza. Orang tuanya hanya mengatakan bahwa 2 hari yang lalu dia pergi ke Jawa dan mungkin balik lagi nanti malam.
sahut orang tuanya. Aku mencoba menelpon Reza namun tak dijawabnya. Dan akhirnya aku berangkat kerja. Aku berharap di pabrik nanti akan bertemu Ratih dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ratih. Sesampainya aku di pabrik, aku tak bertemu dengan Ratih. Ku coba menelponnya dan namun nomornya pun juga tidak aktif. Hatiku semakin bimbang dan gelisah. Pikiranku kacau. Ada apa sebenarnya? Sambil terus bekerja, aku memikirkan semua dan ku coba untuk menelpon Ratih dan Reza. Tepat di jam 4 sore, waktu kerjaku habis dan aku bergegas ke rumah Ratih. Sesampainya di rumah Ratih, aku menemui ibunya Ratih. Dia berada di depan rumah dan menanyakan Ratih ke ibunya. Bu, ibu, Ratih ada? Ibu juga sedang mencari Ratih, nak. Dari semalam sore dia tidak pulang. Ayahnya juga ini sedang mencari Ratih. Kamu gak ngeliat Ratih ya, Le? Ibu khawatir, Le. Dia udah dari semalam ditelepon kok nomornya gak aktif. Saya semalam lihat Ratih, Bu, sekitar jam 10 malam. Saya pikir Ratih pulang loh, Bu. Soalnya dia hanya berjalan terus saat ku tegur. Dia mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Reza. Ibunya pun cemas dan merasakan hal yang sama denganku. Sampai akhirnya aku putuskan untuk kembali ke rumah. Waktu sudah menunjukkan jam 6:30 malam. Aku melihat dari jauh ada seseorang perempuan duduk di depan rumahku. Tak kusangka wanita itu adalah Ratih dan aku hampiri dia. Ratih, kamu kemana saja toh? Kok nggak pulang? Kasihan tuh ibu sama bapak nyariin kamu terus. Ayo, aku antar pulang ya. Ratih pun naik ke motorku. Sepanjang jalan, aku memarahinya agar tidak mengulangi kesalahan ini. Namun Ratih hanya diam dan tertunduk. Aku tak menaruh curiga sedikit pun. Aku terus berjalan menuju rumah Ratih untuk mengantarnya. Namun tiba-tiba, kulihat spion motorku. Tak kulihat Ratih di belakangku. Aku pun langsung menoleh ke belakang dan ternyata benar. Ratih tak berada di belakangku. Aku pun terheran. Aku memutar balik arah untuk kembali ke rumah. Sampainya di rumah, pikiranku sangat kacau. Aku heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun langsung mandi dan setelah itu aku sholat maghrib. Selesai sholat, aku membuka handphoneku dan melihat galeri. Kulihat foto-foto kenangan kami, aku, Ratih, Reza dan Dika. Kebahagiaan kami dulu bermain bersama, selalu berempat tak kusadari. Air mataku mengalir membasahi pipiku. Melihat keadaan persahabatan kami yang hancur, sangat benar-benar aku rindukan. Aku pun terus menghubungi Ratih namun tak kunjung juga ada jawaban. Gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, aku serahkan semuanya pada Tuhan yang menguasai segalanya. Tepat pukul 9 malam, HP-ku bergetar menerima pesan dari rekan kerjaku yang mengatakan, "Mas, kamu bisa ke pabrik nggak? Temenmu Ratih ada di sini." Dengan hati yang dalam benakku berkata, akhirnya Ratih ketemu juga. Dengan terburu-buru aku langsung menstarter motorku dan memacu lagi motorku. Sesampainya di pabrik aku lihat ramai sekali dan ada banyak garis polisi mengelilingi pabrik. Dan ada juga ambulan di sana. Seorang temanku bernama Agung yang memberitahu keberadaan Ratih tadi menghampiriku. "Kamu yang sabar ya mas, kamu yang sabar. Mungkin ini udah takdir Ratih." Seketika kakiku lemas dan terjatuh mendengar perkataan temanku dan aku bangkit ke arah mayat yang ada di depan pabrik itu. Benar saja, kulihat Ratih sudah terbujur kaku dengan perut yang sobek, penuh dengan tusukan. Dan aku menangis. Mungkin aku seperti orang yang kesurupan saat memeluk mayat Ratih. Hatiku benar-benar terasa diremas sakitnya. Sampai saat itu aku pingsan di tempat. Ketika aku tersadar, kulihat aku sedang berada di rumah sakit. Dan melihat orang tua Ratih juga menangis, aku memeluk mereka untuk mencoba menenangkan. Hatiku hancur. Aku tak pernah menyangka persahabatan sedekat selama 8 tahun akhirnya berakhir tragis seperti ini.
Jasad Ratih ditemukan seseorang pekerja pabrik. Mayatnya ditemukan di limbah pembuangan pabrik. Dugaan Ratih meninggal karena dibunuh. Terlihat sobekan benda tajam yang ada di perutnya. Mayat Ratih pun dihantar pulang untuk dimakamkan. Malam itu juga aku mampir ke rumahku terlebih dahulu untuk mengganti bajuku karena terkena darah mayat Ratih. Sampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu dan masih terus air mataku mengalir. Saat hendak aku mengganti baju, pintu rumahku ada yang mengetuk. Kubuka pintu itu, ternyata sosok Ratih berdiri di depan pintu. Dan saat itu benar-benar membuatku gemetar. Tapi kali ini Ratih terlihat tersenyum, wajahnya berseri, serta pakaiannya bersih. Dia mengatakan sesuatu yang seumur hidupku takkan luput dari ingatanku. Maafin aku ya mas, kalau aku ada yang salah dari mas. Maafin aku, gak bisa menjaga persahabatan kita. Terima kasih mas, kamu udah sayang sama aku sebagai sahabat kamu. Kamu orang baik mas, terima kasih. Aku pamit ya. Mas, kamu jaga persahabatan kamu sama Dika dan Reza. Jangan pernah lupakan aku. Aku terjatuh dan menangis terseduh-seduh. Hatiku sakit mendengar ucapan Ratih. Serasa ini semua seperti mimpi. Lalu aku bangkit dan menatap Ratih. Namun Ratih sudah tidak ada lagi di hadapanku. Dengan perasaan yang hancur, aku mengganti pakaianku. Setelah mengganti pakaian, aku balik datang ke rumah Ratih. Kulihat Reza sudah ada di sana dan menangis. Sama sepertiku, dia tak henti-hentinya menangis dan memeluk jasad Ratih. Aku sadar, mungkin perasaan Reza lebih hancur lagi daripadaku, karena Reza pacar sekaligus sahabat terbaik Ratih. Aku memeluk Reza dan menenangkannya. Reza bertanya sambil menangis, "Kenapa ini mas? Kenapa Ratih bisa seperti ini? Aku hanya pergi sebentar dan kami akan menikah bulan depan mas. Kenapa ini bisa terjadi?" Aku pun tak bisa menjawab apa-apa selain menangis dan menenangkan Reza. Akhirnya mayat Ratih pun dimakamkan pukul 1 malam di TPU yang ada di kampung kami. Reza masih terus meratapi kepergian Ratih. Pelan-pelan ku angkat bahunya untuk mengajaknya pulang, namun dia lebih memilih untuk di rumah Ratih untuk membaca Yasin. Aku pun terpaksa pulang karena rumahku sepi, orang tuaku pulang kampung. Di perjalanan menuju pulang, aku masih meneteskan air mata. Siapa yang sebenarnya tega melakukan ini pada Ratih? Ratih kan orang baik. Kenapa mereka tega melakukan ini ke Ratih? Aku kemudian melajukan motorku. Di persimpangan menuju rumahku, aku melihat Dika yang sedang berjalan. Aku melihat Dika berjalan sambil merangkul sesuatu yang tak bisa kulihat itu apa. Aku berhenti dan memeluknya sambil mengatakan, Ratih telah tiada." Dia marah padaku dan memukul tanganku sambil berkata, "Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa?" "Mas gak boleh gitu ngomongnya. Ini kan Ratih sama aku ini. Ini Ratih sama aku. Dia mau aku antar pulang." Aku pun menelan ludah karena aku tak melihat siapapun di sampingnya. Di sini hanya kami berdua, aku dan Dika. Aku tidak melihat siapapun di sana. Aku langsung menyadarkan Dika. Dik, sadar Dik. Dik, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ratih sudah tenang di sana. Kamu jangan gitu lagi ya Dik. Sadar ya, sadar. Dika tak mempedulikanku yang sedang berbicara dan dia mendorongku, dan aku langsung berlari pergi meninggalkannya. Bagai tersambar petir di siang bolong. Di satu sisi aku baru kehilangan sahabatku Ratih, ditambah lagi melihat keadaan Dika yang seperti itu. Rasanya semua ini seperti mimpi. Aku gak pernah menyangka bahwa semua ini bakalan terjadi. Ingin rasanya mereka semua kurangkul dan balik lagi ke masa remaja. Kita sering ngumpul bersama, sedih senang bersama. Tapi ini keadaannya sudah berbeda.
Sesampainya di rumah, aku mandi dan duduk di ruang tamu. Aku pun tertidur di ruang tamu karena badan dan pikiranku capek. Pagi itu aku terbangun. Kulihat matahari tersenyum indah dan cerah menyambutku. Namun indahnya mentari pagi ini tak seindah perasaanku yang masih sedang dihujani duka. Duh, badanku kok sakit semua ya. Benar, badanku memang lagi gak enak. Semua akibat semalam aku tak bisa beristirahat. Mulai dari sepulang kerja, aku teringat sekali kejadian semalam. Hatiku memang benar-benar belum mengikhlaskan kepergian sahabatku Ratih. Mengingat kejadian tadi malam, aku merasa semua hanyalah mimpi. Namun aku langsung menyadarkan diriku akan kenyataan pahit ini, dan aku harus terus berbuat dan mencoba untuk mengikhlaskannya. Hati dan pikiranku terus berperang memikirkan siapa yang membunuh Ratih. Ingin rasanya segera aku temui pelaku dan menanyakan apa motifnya sampai ia tega menghilangkan nyawa Ratih. Saat itu aku langsung bergegas mandi. Setelah mandi dan sarapan, aku langsung ke rumah Ratih. Kulihat Reza masih ada di sana dengan wajah yang lesu dan lemas. Dia masih saja terus menangisi, didampingi orang tuanya dan orang tua Ratih. Aku paham akan perasaan Reza. Mungkin ini kenyataan yang pahit yang dialami karena mereka akan menikah bulan depan, tetapi sang pujaan hatinya harus pergi terlebih dahulu. Aku mendekati Reza dan memeluknya sambil berkata, "Sabar ya Za, semua ini sudah takdir dan ini semua cobaan untuk kita semua. Sayang kan sama Ratih? Kalau kamu sayang, ikhlasin ya." Aku mendekati Reza dan memeluknya sambil berkata, "Sabar ya Za, ini semua sudah takdir. Ini semua cobaan dan kita harus benar-benar sabar. Kamu kan gak boleh kayak gini terus ya, diikhlaskan. Jangan bikin Ratih tambah sedih nanti di sana." Reza pun memelukku sangat kuat sambil menangis. Aku mencoba menenangkan Reza sampai akhirnya Reza pun berhenti menangis. Dia terlihat sangat lemas karena baru balik dari Jawa. Di tengah lagi dia harus mendapatkan peristiwa seperti ini. Tak beberapa lama kemudian dia makan. Setelah makan dia berbicara padaku, "Mas, terima kasih ya Mas sudah menguatkan aku yang ada di sini. Aku betul-betul sudah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Rasanya seluruh hidupku sudah mati." Aku pun memeluknya sambil berkata, Sudah Za, sudah. Kamu ikhlasin ya. Kehilangan bukan kamu doang kok. Aku juga merasa kehilangan. Teman-teman kita bahkan orang tua Ratih juga merasa kehilangan. Kamu yang sabar. Kita doakan Ratih agar tenang di sana ya Za. Kamu nemenin aku ya Mas ke pemakaman. Aku mau ziarah. Aku pun mengiyakan ajakan Reza. Kami langsung pemakaman menggunakan motor. Sesampainya di pemakaman, aku berdua terkejut melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki yang duduk di dekat makam Ratih. Kami saling bertanya, "Mas, itu siapa ya? Ngapain laki-laki itu di situ?" "Lah, kamu itu gimana tuh Zah? Aku kan juga baru tahu. Kesini kan juga sama kamu. Nggak tahu lah itu siapa." Bergegas kami menghampiri laki-laki itu. Tak kami sangka, ternyata laki-laki itu adalah Dika. "Dik, kamu ngapain di sini? Kamu kemana aja? Kamu lihat sahabat kita udah pergi ninggalin kita. Kamu kemana aja? Kok nggak pernah ada kabar atau gimana atau datang ke rumah Ratih?" Dika hanya memandang tajam Reza. Matanya seolah-olah memancarkan kebencian. Lalu ia berkata, "Emang siapa yang meninggal? Aku di sini diajak Ratih. Aku juga tahu Ratih di sini. Mau ngapain? Bukan untuk bertemu kalian. Ayo, Rat, kita pergi aja dari sini." Sambil pergi, Dika seperti menarik sesuatu, tapi aku dan Reza tak melihatnya. Aku sama Reza pun saling berpandangan dan menelan ludah. Kita sama-sama berpikir positif. Aku tahu gimana yang dirasakan Dika saat ini.
Dia sangat menyukai Ratih, namun mungkin dia merasa dikhianati oleh Reza. Dan aku tahu bahwa Reza akan tunangan kemarin itu juga bikin Dika sakit hati. Aku pun mengajak Reza untuk berdoa di makam Ratih. Tak terbendung air mataku mengalir lagi sambil aku menengadahkan doa agar Ratih tenang di sana. Aku melihat Reza pun juga menangis sambil memeluk batu nisan Ratih. Aku mencoba menenangkannya. Setelah berdoa, aku dan Reza langsung pulang dan kembali ke rumahku. Sesampainya di rumahku, Reza aku persilahkan untuk masuk ke rumah. Dan dia langsung memilih berbaring di kamarku. Sambil aku melihat Reza perlahan-lahan mulai tenang, aku membuatkan teh hangat dan beberapa camilan untuk dimakan. "Za, ini makan. Ini juga minumnya ya. Dimakan dan diminum, biar badanmu agak enakan dikit, ada tenaganya gitu loh." "Iya mas, iya," sahutnya. Kulihat wajahnya masih murung walaupun agak mendingan daripada yang tadi malam. "Udah ya Za, ikhlasin. Kamu gak boleh terus-terusan kayak gini. Kasihan Ratih juga di sana. Biar dia nanti tenang." Sambil melamun, dia berbicara padaku. "Bagaimana aku bisa ikhlas ya mas? Kemarin sebelum aku pergi aku mengatakan bahwa aku akan menikahinya lebih awal daripada rencana kami sebelumnya, yaitu bulan depan. Aku akan menikahinya." Dia bahagia mas. Dia memelukku sambil menangis terharu. Seumur hidupku tak pernah kulihat Ratih sebahagia itu. Aku tak tahu Ratih punya salah apa sama orang yang benar-benar tega membunuhnya. Aku hanya tahu satu hal, bahwa Ratih tidak pernah menyakiti maupun menyinggung perasaan orang lain. Kita tahu kan mas, Ratih seperti apa? Sudah Toza, kalau kamu mau lihat dia bahagia, kita ikhlasin saja ya. Lagian kamu juga sudah melamarnya, kamu ikhlasin dia agar dia tenang di sana. Akhirnya, setelah menceritakan banyak hal, tak luput aku juga menceritakan arwah Ratih yang meminta pertolonganku untuk membalas dendam atas kematiannya. "Menurut Mas, siapa ya pelakunya? Aku tak sabar untuk berjumpa langsung dengan pelaku yang membunuh Ratih. Pasti dia akan menerima balasan yang setimpal. Akan aku balas." "Udah, kamu tenang saja dulu. Lambat laut pasti pelakunya akan tertangkap juga kan? Aku juga gak terima kalau dia berkeliaran di luar sana setelah membunuh Ratih. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Setelah mengobrol panjang lebar, Reza pun tertidur akibat kelelahan karena belum istirahat dari semalam. Kubiarkan dia sejenak melupakan kesedihannya dan menghilangkan sedikit rasa letihnya. Selagi dia tidur, aku duduk di cangkruan depan rumahku. Terlintas seketika ada rekaman yang membekas di pikiranku. Kembali terulang rekaman seperti film lama yang berputar kembali di televisi teringatanku, bahwa kami melepas tawa kami bersama di sini. Tak satu pun kami perlihatkan wajah yang penuh beban dan pikiran saat itu, penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan di masa remaja. Terlintas juga di memori pikiranku masa lalu yang benar-benar tak bisa kulupakan. Senyum Ratih yang begitu anggun yang membuat siapapun melihatnya akan menyukainya. Dan lelucon-lelucon receh yang selalu dilontarkan dari mulut Reza saat kami duduk di sini, dan terlintas sikap kocak Dika yang selalu menggelitik perut kami. Kami hanya tertawa. Kami juga sangat bahagia sepanjang waktu Cakru ini adalah salah satu saksi bisu. Angin berembus ke wajahku seketika aku sadar dari ingatanku. Ini adalah masa lalu. Kupandangi Cakrukku sekarang tak lagi. Aku hanya sendiri. 4 teman sahabat yang akan tertawa bahagia sepanjang malam di sini sudah tiada. Semuanya telah berubah, hanya ada kegugupan di dalam diri kami masing-masing. Bayangan Ratih terus menghantui pikiranku. Senyumnya, sapanya, keramahannya seolah-olah benar terekam dalam pikiranku. Tak kusadari air mataku pun sudah membasahi pipiku. Rasa rinduku kepada sahabat-sahabatku menggebu-gebu saat itu.
Ingin rasanya aku memeluk kalian semuanya, tapi sepertinya itu hanya sebuah mustahil. Aku pun memejamkan mata sambil tertunduk. Semilir angin menyentuh lembut kulitku dan mengelus lembut wajah dan rambutku. Terngiang kembali. Ada suara tawa dan canda yang pernah kita alami dulu. Terdengar suara tawa di masa lalu yang kurasakan seperti tidak ada beban apapun saat itu. Tertawa seolah-olah kami akan baik-baik saja sampai nanti kami menua. Doa aku panjatkan, berdoa untuk Ratih agar tenang di sana. Semoga saja dia tenang dan bahagia. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundakku dari arah belakang, menyadarkan lamunanku. Saat aku berbalik, ternyata benar, dia adalah Reza. Aku terkejut bukan kepalang. Kamu ini loh Zah, ngagetin aku aja, ketusku. Kamu juga ngapain ngelamun di sini mas? Aku cariin di belakang nggak ada, tak taunya ngelamun di sini. Mikirin apa? Sebatang rokok ku tarik dari bungkus dan ku isap sambil ku suruh Reza duduk di sampingku. Kamu tahu nggak Zah, aku di sini ngapain? Aku lagi mengingat masa-masa remaja kita. Kubandingkan kita yang dulu dengan yang sekarang. Setelah ku lihat-lihat, kita sekarang bukan kita yang dulu. Kita yang sekarang terlihat susah. Tidak perlu sampai tertawa, untuk senyum saja kita susah. Serasa jauh untuk kita gapai kebahagiaan kita dulu. Iya ya mas, aku juga ngerasain begitu. Salah kita apa ya, hingga nasib persahabatan kita seperti ini. Aku perhatiin dengan keadaan Dika juga seperti itu. Kamu tuh mas, ada apa dengan Dika? Aku juga gak tahu Zah, kenapa Dika seperti itu. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan dia. Dia selalu bersikap seperti itu. Ya sudah ya, kamu mandi dulu, nanti aku pinjemin bajuku. Nanti selepas maghrib kita pergi tahlilan ke rumah Ratih lagi. Reza pun bergegas mandi. Tak beberapa lama kemudian HP ku bergetar. Telepon dari Mama Ratih. Halo Bu, Assalamualaikum. Ada apa ya? Halo Le, kamu sama Reza nggak? Kamu sama Reza bisa ke pabrik sekarang? Di sini lagi ada olah TKP. Kamu bisa nggak ke sini? Polisi mau minta keterangan sedikit-sedikit dari kalian. Oh, iya Bu, iya. Bisa nggak setengah jam lagi gitu? Reza segera sampai di sana Bu. Reza keluar dari kamar mandi dan langsung bertanya, siapa yang barusan telepon? Ibunya Ratih. Kita diminta untuk datang ke pabrik. Di sana sedang ada olah TKP, ingin meminta keterangan kita. Oh gitu ya. Ya sudah, ayo buruan kita ke sana. Ya. Ya udah, kamu pakai baju dulu. Bajunya udah aku siapin di kamar tuh. Tak beberapa lama kemudian Reza sudah siap berpakaian baju rapi dan langsung bergegas menuju pabrik. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali orang berkumpul di tempat kejadian penemuan mayat Ratih dan beberapa polisi yang sedang melakukan olah TKP. Ibunya Ratih menghampiri aku dan Reza bersama dua polisi. Polisi tersebut mengajak kami di sebuah warung. Di sana aku, Reza dan ibunya Ratih dan dua polisi duduk di warung itu. Polisi tersebut langsung bertanya kepada kami tentang keseharian Ratih di tempat kerja. Apakah ada orang yang tidak menyukai Ratih? Dan polisi tersebut menanyakan tentang keberadaan Dika. Aku pun menjelaskan secara rinci dari A sampai Z tentang bagaimana keseharian Ratih dan kapan terakhir aku bertemu Ratih. Dan kalau Dika, kami juga sedang mencarinya. Kami tidak mengetahui keberadaannya pasti di mana. Seseorang polisi memegang pena dan sebuah lembaran kertas putih dan mencatat kesaksianku dan Reza. Setelah polisi rasa cukup, akhirnya aku, Reza berpamitan. Aku juga melihat Ibu Ratih yang sedang duduk di hadapanku terlihat lebih lesu dari biasanya. Aku langsung menghampirinya dan memberinya ketenangan sedikit. Bu, yang sabar ya Bu. Semua cobaan buat kita memang benar-benar harus diikhlasin. Ini pasti akan secepatnya tertangkap pelakunya. Ibu kecewa sama kalian. Kalian tidak bisa menjaga Ratih.
Kalian bersahabat 3 laki-laki, masa kalian tidak bisa menjaga 1 wanita? Sahabat kalian sendiri loh. Ibu gak tahu lagi mau bicara apa lagi. Ini pukulan terbesar di hidupku. Ibu Ratih kecewa kepada kami. Reza tiba-tiba langsung menghampiri ibunya Ratih dan menangis sambil mencium tangan Ibu Ratih. Maafkan kami, Bu. Maafkan kami. Kami tidak bisa menjadi sahabat yang baik untuk Ratih. Kami tidak becus menjaga Ratih. Maafkan kami ya, Bu. Iya ya Le, iya gak apa-apa. Percuma juga minta maaf. Semua sudah terlanjur. Mau gimana lagi? Semuanya sudah diatur sama Gusti Allah. Kita hanya bisa menjalani ini semuanya. Kami berdua pun tertunduk dan merasakan kesalahan dan penyesalan yang mendalam. Kami telah gagal menjaga Ratih. Kami bodoh, kami ceroboh. Hanya menjaga 1 wanita saja, kami tidak becus. Sudah Le, sudah. Kalian jangan ngerasa bersalah gitu. Ibu permisi pulang dulu ya. Udah mau maghrib. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Jangan lupa kalian berdua datang habis maghrib nanti ya, buat tahlilan. Baik Bu, nanti sehabis maghrib kami datang ke rumah. Salah seorang karyawan pabrik mengatakan bahwa dia melihat Ratih terakhir kali dia pergi bersama Dika. Dika menjemputnya setelah Ratih selesai kerja dan hendak pulang. Dika sudah menunggunya di depan pabrik katanya. Perasaanku mulai tidak enak. Beberapa pikiran jelek masuk ke dalam pikiranku. Apakah dia yang melakukan ke Ratih? Rasanya tidak mungkin karena setauku Dika juga mencintai dan menyukai Ratih. Jadi saya rasa itu tidak mungkin. Waktu sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Hingga akhirnya olah TK pun selesai. Ada beberapa poin yang mengatakan bahwa Ratih memang dibunuh. Namun polisi belum bisa menggambarkan siapa pelaku pembunuhan itu. Dan polisi akan melakukan otopsi dan visum untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi besok. Setelah selesai olah TKP, aku dan Reza pun kembali ke rumah. Di jalan, Reza bertanya, Mas, kamu memikirkan sesuatu yang sama seperti yang kupikirkan gak? Apa mungkin Dika pelakunya ya? Mana mungkin. Dia sahabatan kita sudah 8 tahun. Kamu tahu kan gimana dia, Zah? Rasaku sepertinya tidak mungkin dia tega melakukan itu pada Ratih. Iya Mas, aku juga berpikiran begitu. Gimana ya? Mungkin dia melakukan itu karena Ratih. Apa untungnya juga dia melakukan itu ya? Mungkin pikiranku saja yang lagi kacau sampai-sampai memikirkan hal yang tidak mungkin itu. Tak beberapa lama kemudian, kami sampai di rumah. Terdengar suara azan maghrib. Aku dan Reza langsung menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat, kami langsung ke rumah Ratih untuk tahlilan. Aku balik ke rumahku dulu aja ya Mas. Aku gak enak kalau di rumahmu terus, nyusahin kamu nanti. Kamu ngomong apa toh? Siapa juga yang direpotin? Udahlah gak apa-apa. Lagian orang tuaku kan gak ada di rumah. Jadi sekalian nemenin. Ya udah deh, kalau kamu mau, ya saya akan pulang ke rumahmu Mas. Kami pun langsung balik ke rumahku. Sesampainya di halaman, aku melihat seorang dari kejauhan sedang berlari. Zah, coba kamu lihat. Itu siapa? Kok lari malam-malam begini? Iya ya Mas, siapa itu ya? Ayo Mas, kita cari. Takutnya maling atau apa gitu. Aku dan Reza pun bergegas lari mengejar orang itu. Kami mengejarnya terus sampai kami terbawa olehnya di salah satu gudang kosong yang ada di belakang pabrik tempatku bekerja. Kulihat orang itu masuk sambil berlari ke dalam gudang. Aku dan Reza sangat berhati-hati. Kulihat ada seorang di balik kegelapan sedang terpojok di gudang itu. Siapa itu ya, Zah? Iya Mas, itu siapa ya? Masa maling? Tiba-tiba terdengar suara dari orang itu yang mengatakan, Ampun, tolong, ampun. Aku tak asing lagi mendengar suara itu. Itu adalah suara Dika, sahabat kita. Dik, kamu kenapa? Siapa yang nyakitin kamu? Tenang Dik, tenang. Ini aku sama Reza. Dika terus berteriak histeris minta pertolongan. Dik, kamu gak apa-apa, buka matamu.
buka. Ini aku sama Reza. Kamu kenapa toh? Kamu kenapa Dika? Siapa yang mau nyakitin kamu? Bilang sama kami. Dika membuka mata. Melihatku sedang berdiri di depannya, dia langsung memelukku dan Reza sambil berkata, Ampun, maafin aku. Ratih ingin membunuhku. Kamu ngomong apa tuh, Dik? Kamu itu loh, jangan ngawur. Ratih udah gak ada di sini, sudah meninggal. Dia dibunuh. Maafin aku, teman-teman, sahabatku. Maafin aku yang telah membunuh Ratih di sini. Akulah orang yang membunuhnya. Aku membuang mayatnya di limbah pabrik. Maafkan aku. Sekarang Ratih ingin balas dendam dan membunuhku. Aku telah dibutakan oleh cemburu. Benar-benar aku minta maaf. Apalagi saat aku mendengar Ratih akan menikah dengan Reza. Aku benar-benar buta saat itu. Sontak kaki dan badanku lemas mendengar pengakuan Dika. Aku menjauhinya dan tertunduk. Tak kusangka, ternyata yang membunuh Ratih adalah sahabatku sendiri. Bagai tersambar petir di siang bolong saat itu, benar-benar menghancurkan hatiku. Aku tak bisa berkata apa-apa saat itu. Aku cuma tertunduk dan menangis. Ya Allah, kenapa kau benar-benar setega itu? Permasalahan seperti ini, kisah sahabatan kita, masa tidak pernah kamu pikirkan toh, Dik? Aku terus menangis dengan rasa penyesalan yang mendalam karena aku tak bisa menjaga persahabatanku ini. Reza kulihat tak bisa lagi membendung amarahnya sambil menangis. Ia seperti orang sedang kesurupan, memukuli Dika membabi buta. Sementara Dika hanya tertunduk, diam membunjukkan diri. Reza terus memukulinya. Reza mengambil sebuah balok dan menghantamkannya ke kepala. Kepala Dika mengalir deras darah dari kepala. Sementara Dika hanya berdiam lemas tanpa perlawanan. Aku pun tak sampai hati melihatnya. Aku juga gak mau ada korban lagi dalam persahabatan ini. Saat hendak dipukulkan ke kepala Dika untuk yang kedua kalinya, aku pun bergegas lari dan menahan balok itu. Sabar Za, sabar. Istighfar. Aku gak mau ada korban lagi di antara kita. Biar dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Di mata hukum, kamu gak boleh begini. Biar gimana pun dia adalah sahabat kita. Lepaskan aku, Mas. Biar aku bunuh dia. Dia sudah bikin Ratih mati. Reza seperti orang kesurupan memberontak dan terus ingin menghantam Dika yang sudah tak berdaya itu. Tak sadar aku takut dengan hal yang tidak diinginkan. Aku pun memukul wajah Reza sampai dia terjatuh. Kenapa, Mas? Kenapa aku malah dipukul? Kamu membela bajingan ini ya, Mas? Dia sudah membunuh Ratih, Mas. Ingat, aku hanya ingin dia merasakan apa yang dirasakan Ratih. Kamu pikir dengan membunuh Dika, Ratih akan kembali lagi di dunia ini, bisa tertawa lagi bersama kita? Dulu saat aku tahu kalian menyukai Ratih, aku hanya diam. Aku tak menyuruh satu dari kalian untuk menjauhi Ratih karena aku takut di antara kalian berpikir bahwa aku akan pilih kasih dan kalian bermusuhan denganku. Sekarang aku tak bisa menyalahin kamu ataupun Dika karena ini kesalahan kalian berdua. Kalianlah yang mau ini semua terjadi kan? Merusak persahabatan kita. Kalian lupa, aku dulu meminta kalian untuk berjanji, dan janji itu aku buat untuk diriku sendiri. Aku meminta kalian untuk tidak pernah punya perasaan ke Ratih, termasuk aku. Tapi kalian lupa dengan janji itu. Kalian sendiri yang sudah melanggar janji itu, dan inilah konsekuensinya. Benar-benar harus kita terima. Rezanya tertunduk sambil menangis. Aku melihat benar-benar saat itu Dika maupun Reza sedang menyesali apa yang dia lakukan. Tak beberapa lama polisi datang dan membekuk Dika, membawanya ke kantor polisi dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Ada dua perasaan yang harus kurasakan saat ini. Pertama, aku senang pelaku pembunuhan Ratih tertangkap. Yang kedua, aku juga merasakan sedih karena kenapa harus Dika yang melakukan kekejian ini kepada Ratih, teman dan sahabatku. Sambil menangis, aku duduk di samping Reza yang sedari tadi melamun dan menangis sambil kutenangkan dirinya.
Sudahlah, sudah. Sepertinya ini memang sudah takdir kita. Menyesali segala kesalahan kita sudah cukup. Tak perlu kamu ratapi kesalahan ini terus-menerus. Aku menyesal, Mas. Aku ceroboh. Maafin aku ya, Mas, karena aku semua ini terjadi. Apabila aku tidak mempunyai perasaan ke Ratih, mungkin kita masih bisa berkumpul seperti dulu. Aku lebih pantas mati, Mas, daripada aku hidup dengan rasa penyesalan ini. Reza menangis. Sudahlah, Za, tak ada artinya kamu menyesal seperti ini. Kamu gak boleh gitu terus, ngomongin terus Ratih, menyesal dan sebagainya. Ini sudah selesai. Setelah polisi membawa Dika, aku dan Reza pun kembali ke rumahku. 3 hari kemudian aku mendapatkan telepon dari kantor polisi bahwa Dika akan disidang. Za, ini barusan aku dapat telepon dari kantor polisi bahwa Dika akan disidang hari ini. Kamu mau ikut datang gak? Ya sudah, aku ikut saja, Mas. Kami pun bergegas datang ke gedung pengadilan dan menghampiri sidang Dika. Sesampainya di sana aku dan Reza di pengadilan, aku melihat Ibu Ratih yang juga hadir di persidangan itu. Aku dan Reza langsung menghampiri Ibu Ratih dan bersalaman dengannya. Tetapi aku tak melihat satupun keluarga Dika yang hadir untuk mendampingi Dika. Ada apa ini? Kok keluarga gak dikasih tahu? Ibu gak nyangka. Ternyata yang membunuh Ratih itu adalah Dika. Ibu sangat kecewa, dan menyayangkan kejadian ini sebenarnya. Tapi ibu heran, kenapa Dika tega berbuat seperti ini ke Ratih? Padahal setahu ibu, dia orang baik dan sopan kepada ibu. Atau mungkin keluarga ibu. Aku pun hanya bisa diam, tak bisa menjawab pertanyaan Ibu Ratih ini. Persidangan pun dimulai. Setelah beberapa lama sidang berjalan, akhirnya hakim mengetuk palu menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Dika. Seketika tangisku pun pecah melihat Dika yang tertunduk sambil menyesali semua yang dilakukan. Kulihat Reza pun menangis terseduh-seduh melihat wajahnya yang menggambarkan sebuah penyesalan yang mendalam. Di samping Reza, aku melihat Bu Ratih juga menangis. Kami tak pernah menyangka Dikalah orang yang keji membunuh Ratih. Dika pun kembali tangannya diborgol oleh polisi dan polisi menggiring Dika untuk keluar dari gedung pengadilan. Saat ia melintas di depanku dan Reza, aku lihat dia tak berani sedikit pun menatapku dan Reza. Dia hanya tertunduk dan menangis. Aku tahu gimana rasanya di posisi Dika sekarang. Saat Dika hendak keluar dari ruangan persidangan, tiba-tiba Reza berlari ke arah Dika dan memeluk Dika sambil menangis. Reza mengatakan, "Maafkan aku, karena kamu jadi begini." Tak terbendung lagi rasa sedihku. Aku melihat mereka benar-benar saling menyesali apa yang mereka lakukan. Saat dilepaskan pelukan, Dika mengatakan, "Maafkan aku sahabat-sahabatku. Aku tak bisa menjaga persahabatan ini. Aku telah menghancurkan persahabatan kita." Sambil menangis dia mengucapkan perkataan itu. Perlahan polisi mulai menggiringnya lagi. Reza yang kulihat masih menangis dan sambil mengucapkan penyesalannya. Aku menenangkannya. Kali ini memang benar-benar persahabatan kita sudah hancur dan diakhiri dengan kesedihan dan rasa penyesalan. Hari-hari pun berlalu, kini terasa benar-benar kesunyian yang ada. Tanpa sahabat, aku merasa banyak sekali kekurangan dalam hidupku. 1 tahun aku tak bertemu Reza karena dia sudah pindah ke Jawa. Terakhir dia mengunjungiku 3 bulan yang lalu. Saat aku menikah, dia tidak bisa ke sini karena dia merasakan penyesalan yang amat sangat mendalam. Aku masih sering mengunjungi Dika, namun tidak di kantor polisi melainkan di RSC. Setelah 2 bulan kemarin Dika di penjara, ternyata sifat yang aneh seperti orang tidak waras. Aku pun juga sudah pindah dari rumahku yang dulu. Aku juga keluar dari pabrik gula tempatku bekerja. Dan 3 sahabatku dulu tak lagi tinggal di desa yang penuh cerita manis dan pahit ini. Oh iya, mengenai Ratih, ternyata arwahnya masih belum tenang. Dengar cerita dari teman-teman kerjaku yang ada di pabrik, arwah Ratih masih sering menampakkan wujudnya di gudang kosong belakang pabrik, tempat dibunuhnya Ratih itu. Arwah Ratih sangat mengganggu karyawan pabrik.
Dan saat menampakkan dirinya, Ratih sangat menakutkan. Dengan mukanya hancur dan perutnya yang sobek, sehingga isi perutnya menjulur keluar. Kehadiran arwah Ratih ditandai dengan bau-bau bunga matahari, karena Ratih pikir aku sangat menyukai bunga matahari. Arwah Ratih selalu teriak minta pertolongan dan selalu minta dipakaikan baju pengantin. Aku hanya bisa berdoa untuk Ratih setiap hari agar arwah Ratih bisa tenang dan terlepas dari segala urusan duniawinya. Sampai sekarang kenangan ini akan aku simpan rapat-rapat di ingatanku. Tentang 3 sahabatku, aku sangat merindukan kalian semuanya. Oke, sekian pengalaman ceritaku. Ini kisah nyata yang pernah saya alami semasa hidup saya. Saya Dimas, selaku pemeran yang ada di cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih buat Al yang telah bersusah payah menulis dan menceritakan kesan yang mendalam di cerita ini. Semoga arwah Ratih bisa diterima. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.